Berarti Bang Juma, tak seorang pun yang pernah, berarti anak manusia yang sudah pernah naik ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Pengertiannya seperti itu Bang Juma, yang sudah pernah. Pengertian, jangan ketawa Bang Juma. Maaf kalau gitu, maaf. Iya. Terus Anda mau tipu saya gitu? Anda yang menipu saya. Loh. Karena makanya coba. Gimana Bang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Tidak ada Bang Juma, kata-katanya jangan ditambah-tambahi. Jangan dibilang. Dengar dulu Bang. Yang jangan dibuang. Tidak ada kata yang di situ. Tidak ada kata yang telah. Yang ada cuma naik. Bahasa Yunaninya anabawo, anabawino atau anabanawo. Seorang pun pernah. Tidak ada kata pernah di situ Bang. Tidak ada kata pernah. Itu penambahan lembaga Anda yang menipu Anda. Carikan saya ahli. Kalau ada kata pernah di situ di original teksnya, besok saya nikah lagi. Tunjukkan kalau ada. Nggak ada kata pernah, itu penambahan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Hanya Elia lebih dulu naik ke surga. Jangan. Gimana Bangku ini? Itu Bang, ini saya bacakan, ini jelas ini. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Ini jelas ini Bang. Kutanya dulu saudara, Elia itu dia hidup abad keberapa? Elia hidup abad ke-9 sebelum Masehi. Yesus hidup abad pertama. Berarti 900 tahun kurang lebih. Elia lebih dulu naik ke langit, Yesus belum lahir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Bang, ini kan percakapannya, ini kan percakapan dengan Nikodemus ini Bang. Iya, saya tahu. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain aku, anak manusia, Yesus. Bang, ini saya tunjukkan di kata-katanya ini, jangan dibilang Bang, makanya dipelintir Bang, jadi nggak masuk akal jadinya kata-kata seperti itu. Jadi maunya Anda gimana? Tak seorang pun pernah, itu yang jelas Bang. Tidak seorang pun yang pernah, saya ikuti. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Loh, Elia sudah di surga 900 tahun lebih dulu dari Yesus. Apa itu nggak bohong? Itu bohong namanya. Tidak pernah katanya. Sedangkan Elia sudah 900 tahun lebih dulu di atas. Alamak, gimana Bangku ini? Jangan dikurangi, Abang, kalau kata suku kata Bang, beda pengertiannya kalau ditambah Bang. Sama dengan di atas meja, sama. Anda yang menambah meja. Saudara, original teksnya itu tidak ada kata pernah di situ, nggak ada. Tapi kalau Anda pun ingin menambahkan, itu makin memberatkan. Tidak ada orang yang pernah ke surga selain aku, kata Yesus. Elia di abad ke-9 sebelum Masehi lebih dulu naik ke surga. Bagaimana Bangku ini? Ada orang di Jakarta berkata, tidak ada orang yang pernah ke Makassar selain aku. Dan itu diucapkannya nanti di tahun 2500. Loh, Bang Suma lebih dulu ada di Makassar, 2025 ada di Makassar Bang Suma. Berarti orang yang berkata itu pembohong.
Nggak layak dijadikan pemimpin, nggak layak dipercaya, apalagi dituhankan. Gimana sih abang tuh ini? Abang masih sehat kan bang? Sehat bang? Sehat, Jangan. abang sehat? Itu bang, sehat bang. Sehat. Kencing masih lurus? Abang jangan suka Enggak, jawab dulu. Kencingnya abang mengelintir masih lurus? kata-kata, mengurangi Abang, kata-kata dan menambah kata-kata ya jawab yang dulu. membuat orang jadi Abang, bingung. kencingnya Bang. masih lurus bang? Abang masih lurus nggak pemikiran abang? Enggak, kencingnya abang masih lurus? Jangan bertanya. Nah, terus Bang. pertanyaan Kita ketiga, kapan abang rencana meninggal dunia? Kapan? Rencananya kapan bang meninggal? Loh kok aneh kali abang ini? Yesus berkata, tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Kata Bible, kata original saya enggak gitu sih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Pengertian itu bang sebenarnya bang. Adalah kalau pembicaraan abang tadi itu kan kurang enak saya dengar, karena ada kata dibuat di situ yang kan beda pengertiannya bang. Kalau memang ada kata yang di situ, terjemahan Bible ada kata yang, entah dari mana datangnya. Kok jadi saya yang dibatasin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terjemahan AYT, tidak seorang pun pernah naik ke surga. Terjemahan lama, seorang pun tiada naik ke surga. BIS, tak seorang pun pernah naik ke surga. TSI, tidak ada seorang yang pernah naik ke surga. Banyak terjemahan-terjemahan lain. Itu kebohongan. Tidak bang, kalau itu Kutanya dulu, oke. Begini. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, apakah sudah ada manusia yang lebih dulu naik ke surga atau belum ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada bang? Bang? Ada. Dengar. Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tapi Yesus mengatakan tidak ada. Berarti Yesus ini pembohong. Gimana bangku ini? Anda mengatakan ada, tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mana yang bohong? Anda atau Yesus? Bentar bang. Ketika Elia sudah naik ke atas, dia kan udah naik ke surga bang. Lalu naik kemana dia? Tanya bang. Kemana dia? Udah jelas dia di surga. Nah itu berarti sudah ada orang di surga kan? Berarti sudah ada orang di surga. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Kau itu anjing, tahu nggak anjing? Jangan-jangan Anda mau makan saya? Anda kan selalu makan anjing. Jangan bang, aku masih mau hidup bang. Cari aja anjing liar bang yang kena kurang. Anjing rabies aja yang Anda makan, bukan saya. Abang, jangan makan saya bang. Cari aja yang anjing liar atau anjing rabies. Jangan makan saya lah. Anda kok melihat saya seperti melihat anjing sih? Lapar ya bang? Jangan mentang-mentang tiap hari dari kecil makan anjing. Begitu sudah kurang anjing, saya pun dilihat kayak anjing. Aduh abang. Hanya kebiasaan Yesus makan dari anjing nih. turun ke Ini bumi, kebiasaan lalu makan naik ke anjing. surga. Bahasa Portal itu, jalan ngerti dilihatnya kau dikira anjing. Bahaya ini. Cuma bahaya, ngerti jangan kayak gitu kau? bang. Jangan kayak gitu. Nanti kalau ke gereja melihat patungnya Bunda Maria, kau pikir anjing, kau makan kau buah atau pembohong batu. cuma. Gak ngerti kau bahasa cuma. Kau Dunia sudah tua, kalian masih juga kayak begini anakku. Gimana bang? Gimana? Elia lebih dulu naik surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Loh, abad ke-9 Elia sudah di surga. Mana yang betul? Gitu dong. Dengar Berarti, dulu, Bang. berarti Yesus bohong. Dengar dulu bang, bukan bohong. Ketika dengar, makanya. Oh, ya udah. Silakan. Bohongi saya bang malam ini. Silakan bang, silakan. Ya bang. Ya, Itu silakan Anda bohongi saya. Dengar bang ya, kalau aku kuncinya bang,
Kalau apapun kata-kata abang itu menurut abang nggak ada masalah. Saya nggak ngapakan itu. Kalau saya menurut saya bang, begitu. Ah, sekarang pertanyaannya, abang bilang Elia. Ketika Elia sudah di atas, kenapa dia harus mengatakan Elia? Kan beda bang di masanya itu bang. Hah? Kan dengar dulu bang, Elia itu memang udah di surga. Kenapa harus dia mengatakan di surga? Tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun? Ya, makanya ini nggak sukanya. Nggak berhasil bohongi saya ya, gitu ya bang. Makanya abang nggak suka. Saya nggak suka sama abang. Saya suka dengan cara abang. Tapi terus? Saya nggak suka. Saya suka dengan abang, tapi secara abang nggak suka aku. Itu. Karena nggak percaya kepada kebohongan abang, gitu. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kata Yesus. Rupanya abang. Makanya kata-kata itu bang, itu yang nggak suka aku. Karena abang suka mempelintirkan kata-kata. Ini nggak suka aku. Kok jadi saya yang memelintir kata-kata? Kubacakan bang ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Bacakan gimana? Kalau saya bacakan ini gimana? Ya silakan. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Beda kan bahasanya kan? Pertanyaan saya, apakah Elia pernah naik ke surga sebelum Yesus? Bang, itu udah tahu bang. Nggak perlu Tuhan Yesus pun mengatakan itu karena udah tahu. Karena berarti ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus, yaitu Elia. Betul? Diapa-apakan bang. Abang kan tadi kata-kata itu nggak enak dengar. Makanya ini biar saya sambung lagi ini di bawah ini ya bang ya. Sama seperti dengar, seperti Musa menaikkan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun. Begitu juga dengan anak manusia harus dinaikkan. Ditinggikan bang. Kalau di sini dinaikkan yang saya punya, makanya kalau abang berdebat seperti itu, kan? Abang bilang ditinggikan, saya bilang dinaikkan. Ini kenyataan. Supaya ya, semuanya itu ditinggikan dan dinaikkan sama aja bang. Lucu memang Kristen ini. Kenapa lucu Kristen? Karena kita menghadapi bukan cuma manusia aja, ada di dalam dirinya itu juga makhluk berbulu. Makhluk berbulu, panjang giginya, bertanduk, itulah yang kita hadapi. Jadi bang, sebenarnya saya tidak menghadapi satu orang aja ini, aku menghadapi beberapa orang ini. Ada yang mencet leher, ada yang mencet hidungnya, ada yang kunyah otaknya, ada yang menutup hatinya, mulutnya aja yang goyang-goyang, dengan matanya melihat dan membaca, tapi nyambung antara mata dengan otak enggak. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Makanya sebelum baca Bible bang, usahakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari surga. dan godaan setan yang terkutuk. Itu baca itu dulu sebelum baca Bible supaya otak anda tidak keracunan. Apa pressure apa? Jangan di mute biasa. Kenapa? Jangan di mute teman-teman. Mute. Biarkan dia ngamuk. Elia sudah pernah dari surga turun ke bumi? Belum pernah kan? Belum pernah turun ke bumi. Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga. Itu benar. Iya. Kau ngerti tidak bahasa itu? Tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus tidak berbohong di situ. Bohong dia, bohong.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong, bullshit, penipu. Elia sudah lebih dulu di atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut, tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk, dan bergigi taring. Prabu Siliwangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka mengelintir. Oke, saya tanya dulu abang. Oke, udah, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun. Saya nggak suka seperti itu. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang mengelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Islam apa Kristen coy? Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya? Islam ya, 1 detik aja bersahabat dengan Bible. Enggak mau ya? Enggak Kenapa ya? Ya, Islam apa Kristen bang? Saya Kristen bang. Oke, lanjut bang. Maksudnya pemahaman ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahayalah, lebih parah lagi nih. Lebih parah. Persiapkan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena Lebih parah gini lagi bang. dia. Lebih parah Gini bang. Saya jelaskan dulu ya bang. Ya, ini S3 kayaknya dia ini S3. Yesus kan itu adalah firman. Firman Terus? yang menjadi manusia. Iya, kita Sesuai semuanya dengan ini Tuhan. adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga Firman adalah itu firman. adalah Allah. Kita Jadi gini. semua ini adalah firman. Kita semua ini firman bang, jadi manusia bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar bang, beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar, bukan. Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga, beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu abang. Enggak gitu juga lah konteksnya lah bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaflah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, Nggak pernah belajar Bible.
saya belajar firman bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen bang, jujur saya nggak hafal. Nggak Ya, hafal. karena nggak ada cinta, Bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah bang. Coba aja kamu hafal. Amsal aja dulu kau hafal. Hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu bang tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana anda mengimani sesuatu sementara anda nggak tahu? Gimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara anda nggak tahu? Kan tinggal dibaca bang. Sekarang Kan simpel. sekarang Dibaca. begini saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Karena anda hafal. Dari pemahaman itulah. Bisa juga kalau saya cuma sekedar melihat. Oh, nggak bisa gitu. Kalau Bisa, anda Bang, melihat, bisa. kalau anda melihat tapi anda Bisa tidak saya tahu, sekedar melihat, anda bisa tidak saja tahu. saya sekedar mendengar. Oh, nggak bisa gitu, saudara, nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu bang, bisa. Sekarang begini. Saya Begini. bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal. Sekarang Atau saya tanya bisa tahu itu saya ballpoint karena saya sekarang- dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita Itu adalah hafal. Karena kita Bukan, hafal. Bang, karena kita lihat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau anda melihat dan tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa anda katakan itu meja? Nggak bisa, karena anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan, walaupun anda melihat pulpen tapi anda tidak hafal namanya, anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, anda nggak tahu namanya, anda nggak hafal itu namanya. Berarti anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman anda. Berdasarkan Bible, anda tidak tahu Bible, anda tidak hafal, anda tidak ngerti. Berarti anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik. Jadi ketika anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang anda melihat ayam, anda bilang sapi. Terkadang anda melihat sapi, anda melihat ayam. Begitulah konsep iman anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal anda tidak sinkron. Gitu saudara, sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba anda menunjuk seekor sapi, lantas anda gaungkan, ini adalah ayam. Dunia akan menertawakan anda. Begitu juga ketika anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka, apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Kira-kira anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika anda mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente
bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu konsepnya apa, dalilnya apa, terdapatnya di mana, dan Jelas patokannya dong. apa? Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Betul? Ya, Betul enggak? betul. Oke, sekarang Maria melahirkan Tuhan. Masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila. Saya tanya, kau si Fulan si gila? Iya paman. Saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa yang dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh. Lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta real, kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya iman buta. Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila, hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Gitu saudara. Sekarang giliran saya, Bang. Kan saya udah dengarkan Abang. Ya silakan. Oke, saya Bang. Kan saling menghargai kan? Ini kan debat positif lah Bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini, saudara. Saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya. Itu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya. Oke. Ini Bang. Konsepnya Tuhan itu apa sih Bang? Tuhan laisa kamislihi Konsepnya syai'. Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluk. Nah, ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti Yes. tidak kasat mata, Ya. tidak bisa dilihat, Yes. tidak bisa diraba, Yes. tidak bisa didengarkan. Yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan. Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Kupikir tadi Izin, bicara Pak, dengan umat izin. Islam. Menjawab, izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai. Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara Bang? Bisa, silakan. Gini Bang, Iya. saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, Ya. tidak bisa dirasakan. Kata siapa?
Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda, terkena suatu gesekan. Itu bisa bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini bang, saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka mendebat. Berarti orang ini nggak punya akal, Bang. Dato, jangan diganggu Bang Jumat dulu. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, Ini saya udah nangkap. Saya udah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Coy? Berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan itu adalah orang bodoh, gitu ya. Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita lihat cuma kabel. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya bang, kayak cahaya. Mana cahaya itu? Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak. Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin.
Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Oh, enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya nggak bisa kayak gitu, saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda, saya simpan di ayam saya. Supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dandut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Banyak, Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur Mas aku. Silakan. Bentar dulu, Coy. Lu punya HP nggak, Coy? Punya bang. Oh, ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal. Signal itu bagian dari radiasi bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang bisa buktikan. Signal itu bagian dari radiasi bang. Nah, ini gue Abang balikin. cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube itu banyak bang. Teorinya gimana? Gimana bentuk signal Oh, itu? caranya bagaimana? Itu banyak bang di Saya YouTube. tanya, sederhana loh pertanyaan saya. Bentuk signal apa? Bagaimana modelnya? Segitiga, segi empat? Dia bentuknya kayak Kayak apa? aurora gitu bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan, nggak apa-apa. Bapak itu di surga kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya nggak? Percaya kalau konsep Tuhan. Gini bang. Entar dulu percaya atau tidak? Nah, next saja. Kalau soal bicaranya. Jawab dulu ini. Percaya nggak? Ini kita bicara soal Diam dulu. perdebatan ini. Kamu itu gila mau skakmat Ini, kalau mau Bang. ikutin dulu ya. Ini bang. Dengarin dulu. Tuhan kamu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu roh? Kau pernah melihat roh? Jawab. Kamu pernah melihat nafas? Diam dulu kau. Diam. Tuhanmu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu itu roh padahal kau nggak pernah melihat dan merabanya? Kabur kan? Nah tadi saya balikin statement dia tadi. Mengatakan bahwa dengarin dulu. Dia mengatakan tadi hanya orang bodoh yang percaya sesuatu, apalagi Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Berarti Yesus dalam mengajar kepada Bani Israel, menurut Anda dia bodoh. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa pula didengar suaranya. Jadi Yesus adalah bodoh menurut Anda. Dan Anda juga termasuk bodoh. Kenapa membodohi diri hanya
bisa dipercaya kalau bisa diraba dan bisa dilihat. Ternyata tidak ada satupun orang di muka bumi ini pernah melihat Tuhanmu yang berbentuk roh itu, termasuk Yesus. Datanglah kembali berakal. Kalau tidak punya akal, Banyumas siap meminjamkan atau memberikan gratis akal ayam untuk ditaruh di kepalamu. Makasih. Saya tambah ya, saya kurangi Bang Andi, saya kurangi. Jadi teman-teman OTN yang di bawah, ini khusus Kristen ya, OTN yang di bawah, mulai sekarang nih, sekarang kalian tampar pipi kalian sekuat tenaga. Sekarang juga kalian tampar sekuat tenaga kalian. Kalau bisa sampai menangis, muka kalian tampar. Coba aku pengen tanya, sakit atau enggak? Kalau sakit, bagaimana bentuk sakit? Silakan. Ada bentuk signal katanya aurora. Aurora apa sih? Aura kasih. Aurora itu cahaya yang di ini Bang Andi, yang ada di Antartika itu Bang Andi. Ada orang pernah melihat signal HP? Tak pernah. Tapi percaya? Ada. Kalau tidak HP, kalau tidak ada sinyal nggak bisa untuk dia dipakai komunikasi. Semua orang percaya HP itu ada signalnya. Tapi tidak ada orang pernah melihat signal. Kenapa dipercaya? Akal. Nah, manusia yang satu tadi ini tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Dia percaya, tapi dia tidak bisa melihat sesuai statement kepalanya begitu. Ya namanya Kabur juga. kan? Ya, jalan keluarnya adalah kabur. Kabur. Iklan dulu Bang Kaisar. Betul, kau menunggu Gulunda Zuma. Ya, Bang Zuma sedang ini kita. Bang Zuma masih dulu. bikin ini ya, Bang. Ya, bikin kopi. Bang Zuma masih bikin kopi campur ya, kopi campur Masako. Iya, iya. Sebentar, Bang. Sebentar, Abangku. Sebentar, sabar. Ya, Bang Andi lagi lapar juga itu. Ya, tenang kau dulu. Recok kali. Santai. Jadi teman-teman. Santai. Ya, santai. Kau yang santai. Diam kau dulu. Gak bisa kasih orang, kalau orang ngomong itu diam gitu loh. Jadi kesimpulan pada malam ini ada beberapa yang saya tarik ya dari Bang Handi dan Gulunda Zuma. Jadi begini ya, dunia semakin tua, tapi kalian masih seperti ini. Naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk bani rohani. Fix, Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan Bibel. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gondel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian banyak cerita penuh parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman saja jadinya suram, terkena tampol Bibel tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar, banyak versi wajah ganteng, imut, lucu, dan sangar-sangar. Stay tune. Ya, Priantono Situmiang, selamat malam Islam Pakistan. Aduh, kok masa turun-turun ini sih gimana? Iya, ya nanti orang lagi bicara Bang, adab dulu Bang. Orang lagi bicara, kalau bicara itu diam dulu. Anda diberikan hak kok untuk kesempatan kok bicara. Oke, siap. Ya, Anda berdiskusi atau gimana? Gimana Bang? Iya, Priantono Situmiang, Islam Pakistan. Kristen Bang. Oke, lanjut Diskusi ya? Bang, diskusi ya. Bang Zuma masih istirahat mungkin. Ustaz Tata. Iya, Ustaz Tata, dilanjut Ustaz Tata. Ustaz Tata, masih ada Ustaz Tata. Ustaz Tata sama Ustaz Tata. Oh, dari Cocoknya lawan Bang Handi. Ini cocoknya lawan Bang Handi nih. Ngeyel. Ustaz Tata. Bang Handi, monitor Bang Handi. Ustaz Tata udah ketidur nggak ini ya? Ustaz Tata. Aduh. Oh, ini. Ya, lanjut. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Bang. Hubungin tuh. Oke tuh, oke. Ya, mau nanya apa kau Bang? Tanyalah Bang, biar aku jawab. Atau aku bertanya? Aku bertanya ya? Tanya lah Bang, tanya.
Ya, aku bertanya, siapa yang memerintahkan kau? Ya, diam dulu kau, kawanmu mau ngomong ini. Ya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yang memerintah kami menyembah Yesus gak ada, Bang. Kami pribadi sendiri yang menyembah Yesus. Betul. Betul itu, yakin? Yakin. Kenapa kalian bisa menyembah sendiri? Alasannya apa? Coba kasih alasannya apa? Kenapa? Kenapa kalian sembah sendiri? Alasannya karena kami Bibel kami. Hah? Kenapa? Karena kami membaca Bibel kami. Ah, di mana itu tertulis? Ah, itu maksud saya. Siapa yang memerintahkan? Gini, Bang. Jadi gini, oke. Enggak diangkat, Bang Ustaz. Jadi gini, oke, lanjut. Apa tuh? Kalau cerita dulu ini. Aku kan Kristen. Data dulu, baru kau cerita gitu. Di mana datanya? Jangan cerita data dulu. Kita gue ada kan cerita cuma nanya sama aku aja kan. Kan pertanyaanku sederhana. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Kau jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Kau jawab lagi, itu dari diri kami sendiri. Kami itu melingkup semuanya gitu. Nah, terus kutanya lagi, kok bisa gitu? Ya karena ada perintah di Bibel. Tunjukkan, itu yang kutuntut. Bang, kalau nggak aku baca Bibel itu, Bang, nggak bisa aku menyembah dia. Sama juga, aku dari Iya, di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis kau diperintahkan? Coba, aku pengen tahu. Kalau aku dilahirkan Muslim, pasti ku sembah yang kalian sebut itu tadi Allah, kan gitu. Terus? Jadi kau bilang aku terlahir Muslim aku. Jadi kau pikir aku terlahir Muslim aku? Nggak tahu aku, nggak ada kau bilang tadi. Nah itu, jadi jangan cerita soal spiritual diri sendiri. Yang kutuntut itu di mana tertulis? Oh, ternyata sudah itu. Gantian dengan Udah Kusuma, aktif? Ustaz. Udah telepon Bang Arif. Izin Bang Ustaz, udah telepon. Sudah. Ah, udah. Masuk Bang Tata. Iya, Bang Suma masih membuat kopi campur masaku katanya. Ustaz Tata, silakan. Oke, lanjut Mas Tata. Lanjut Bang Tata. Saya udah nggak bisa jawab deh nih. Ini sebenarnya Ganteng. enggak nih. Terus mau apa ini? Saya mau bertanya nih. Ini Bang Juma di sini semantap sekali nih. Saya mau bertanya kepada Bang Juma. Lanjut. Halo, bertanya. Lanjut bertanya. Ada Bang Juma, Mbak Bang Juma jawab nggak? Iya Bang, lanjut aja Bang, sama Tata Bang. Saya kan mau bertanya langsung kepada Bang Juma. Saya ini yang lain-lain Pak. Gitu. Saya Bang Juma. Pak Bang Juma monitoring. Ya Bang, lanjut. Bertanya aja. Lanjut aja Bang sama Tata, lanjut aja. Bertanya aja Bang. Kan pertanyaan ini saya mau lempar ke Bang Juma. Ya, begitu kamu ke pasar dulu, kira-kira 6 hari baru balik lagi. Kan gitu. Udah, cukup ya. Bang Juma lagi rehat. Saya bertanya, kalau gitu bisa. Katanya kepada Bang Juma aja. Kalau ke Bang Juma, Anda ke pasar dulu 6 jam balik lagi gitu. Ke Bang Jumanya. Ya udah, Bang Juma lagi rehat sejenak. Nah kalau kamu fokus ke Bang Juma, nah itu masih ada. Bang Juma sudah silakan. Sudah suara oke. Bisa yang lain diam ya. Wih. Waduh, yang lain diam katanya. Oke, selamat pagi. Merintah dia. Iya, pagi saudaraku. Siapa namanya? Martin ya, Martin. Marta. Ya, Marta. Saudara Marta, silakan. Ada masalah? Ini saya mau, Pak. Mau kiak. Marta. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, Bang Juma saya mau tanya nih. Iya, saudara. Kalau dalam Islam, Allah SWT kalau dalam Islam ya, Muslim menyembah Allah SWT itu kelihatan nggak sih? Itu aja pertanyaan saya. Tidak kelihatan, Bang. Oh, tidak kelihatan. Pertanyaan begitu ayamnya dan Juma yang jawab. Oke. Itu nggak usah Bang Juma yang jawab. Oke, sebentar. Memang tidak kelihatan, betul? Iya,
oleh mata kita manusia ini, tapi batin hati kita melihatnya. Jelas itu. Oh, berarti Allah SWT dalam Islam itu tidak lihat, tidak berwujud ya Pak? Ya, justru Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia kelihatan kok masa wujud? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu Pak? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah ke Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamitslihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Banjuma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kelihatan nggak Allah SWT yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. Sekarang 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini Pak. Astaghfirullahalazim. Yang mana sih? Ya Pak Banjuma, kita bisa dengar bersama ini Pak? Enggak, kamu enggak mendengar, cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu Bang. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah Ini suara siapa Pak? Itu suara saya. Kenapa Pak? Bagus ini. Bapak sekarang Bapak menyembah kan Bapak di sini mengatakan ya Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan deh loh. Tapi waktu itu saya masih ingat Banyuma. Ini memaksakan kepada Yesus. Padahal Raja Hizkia, Banyuma berkata, kalau dipaksakan bukan Hizkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan untuk dilihat, gitu. Saya ada di situ waktu itu. Lanjutlah Bang Handi, saya monitor lagi. Maunya tadi Banyuma, ayamnya Banyuma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuma nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja itu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung itu putar ya, bisa diklarifikasi oleh Bang Zuma. Buang-buang waktu Bang Zuma aja. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Lanjut Bang, lanjut. Gak usah kata lagi Prianto ini. Bang, hiburan Bang Andi. Please, hiburan, lanjut Bang. Prianto, mau bertanya, silakan. Apa lama aku tanya ya? Itu kalau aku tanya tentang kitab kalian udah wajib lempar bantah. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian wajib lempar bantah nanti ngamuk kalian. Lo kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kamu mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya? Saat itu punya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu Firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya? Ya.
Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apalagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dulu, dengar. Ya gimana? Coba. Saat itu kan dia masih bayi. Ya, masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu aku ngomong. Iya, silakan. Ya, di waktu masih bayi dia belum ngerti apa, wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus berkelana, lanjut. Terus bro, berkelana berapa? Sudah. Ya sudah. Taruh dulu, malam tar dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan Bang Priyo. Jadi kan di situ ceritanya kan, kok dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahiran itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan kan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan dibantah dulu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaibannya semua itu yang diilhamkan Bang. Ntar dulu Bang Murah. Ntar dulu, hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan Bang Priyo. Berkelana berapa? Silakan. Ya ketawa aku baca-baca komen. Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawa dirimu sendiri Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. Gugup aku Bang, baru ini aku kayak gini Bang, gugup kali betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya, waktu dalam kandungan belum Tuhan, waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan, silakan. Berkelana itu sampai episode berapa ya? Jangan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir. Jadi kalau klaim gimana bro? Tunggu dulu Bang. Mikir dulu. Tunggu aku Bang. Waduh, ganti umen aja Bang Andi. Taruh lagi mikir, jangan dulu. Kasih waktu ya. Kita hormati lah dia. Kenapa Bang? Tunggu Bang, tunggu Bang. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit Bang. Iya ini pelan saya nungguin. Pelan-pelan dikit Bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya. Waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana? Waktu Maria itu kan. Sebelum itu datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai nggak gugup. Ada aku gugup. Oh gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kulawan Bang. Mohon Bang pada. Saya ini sabar loh. Saya sabar Bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut ya sebenarnya
kami Kristen itu menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan, Bang. Oh, dia berkelana mati, berkelana di tiang salib, mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan Bang, ke ujung dari mati. Bang. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh, itu disebut berkelana. Silongor itu. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong cerita yang tadi, Bang. Nggak berkelana lagi dia. Jangan abang bikin gugup dulu aku lah. Oh, jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Aku potong tadi. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan dia itu bangkit dari maut. Nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut, Bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Ya. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan, Bang. Apa lagi buktinya, Bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku. Lupa aku. Jangan dipaksa, Bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih ya, Bang. Jangan dipaksain ya, Bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya, saya nggak mau membantah Abang. Abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah Abang. Abang ya bener. Ya izin, waduh. Saya hormati Abang di sini gitu loh ya. Kita hormati dia. Lanjut. Bang Ura mau bertanya atau diskusi? Bertanya, Bang. Silakan. Ada sesuatu sebelum Bang Zuma. Silakan. Oke. Mungkin Bang Zuma mendengarkan juga. Iya. Saya mau nanya, Bang. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Silakan. Silakan sudah. Ya, itu aja pertanyaan saya. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Maksudnya tidak bercelah? Tidak berdosa. Oh, lanjut Ustaz. Ya. Silakan. Oke, kalau kamu nanya kepada Islam itu meyakini semua para nabi itu ya ahli surga. Karena apa? Karena mereka ini makhluk pilihan. Dan yang pertama dalil bang, jangan ditafsir bang, jangan ditafsir. Dalilnya bang, jangan ditafsir. Diam. Bisa nggak sih kalau orang bertanya diam dulu, ntar dikasih dalil. Sabar ya. Iya. Jadi semua para nabi itu masuk surga dan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Hadis Muslim 105 dan juga Ibnu Hibban 1481. Bunyinya ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis atau berani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adakhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadakhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk duluan. Jadi semua para nabi itu ahli surga.
Cuma bedanya yang pertama kali masuk surga itu para nabi, itu Nabi Muhammad dulu. Tidak boleh lainnya. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi yang lain selesai, umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Musa. Makanya Nabi Muhammad ini diutus terlahir tapi pertama kali masuk surga. Begitu juga umatnya. Gitu. Dah, selesai. Udah ya? Pertanyaan saya, nabi mana di agamamu yang itu udah dijawab. Berdosa? Itu udah Halo, dijawab. yang tidak berdosa loh. Yang tidak berdosa. Please, yang semua tidak nabi berdosa. tidak berdosa. Maksum. Para Emang nabi Nabi itu Muhammad maksum. tidak ada dosanya? Tidak ada, maksum Nabi Muhammad. Semua para nabi punya maksum. istri. Hah? Si Nabi Muhammad itu dia punya istri. Artinya emang itu melakukan sebuah dosa. Emang justru punya istri itu pahala. Hah? Gimana sih? Punya istri kau berdosa, gimana pula ini? Oh, iya dong. Yang berdosa itu normal, tapi tidak punya istri, dimintai pertanggungjawaban kayak Paulus. Istrinya Paulus siapa? Jawab coba. Paulus itu istrinya namanya siapa? Saya tanya kamu dulu, itu Paulus itu normal atau tidak? Kok nggak punya istri? Atau punya istri? Jawab. Satu. Kemana-mana dulu. Iya pertanyaan yang sama. Kok lari ke Paulus? Ya kan Nabi Muhammad lu serang kan? Ya gue balikin. Katanya bilang punya istri. Paulus Nabi rupanya. Nabi di Paulus itu. Ada aja. Dari mana pula dibilang Paulus? Ya, diam dulu kau. Ini satu dulu gua ajar nih. Lu diam dulu kau. Nah ini. Sok pandai. Oh nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca Bible ini orang ini. Ini nggak tahu kalau Saulus adalah nabi. Ya baca kisah Rasul 13 nomor 1. Bacain. Oke bentar, ambil. Ya. Tampilkan aja sekarang dia. Hanya baca Bible, jangan baca novel. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja, dan Herodes dan Saulus. Nabi dia bro. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek bro, baca. Nah, malu kan lu? Malu. Nggak pernah baca Bible, menyangga. Nikan sebut berdosa katanya. Malu. Bisa nggak sih lu nggak memalukan kalau naik ke atas? Jangan berpendapat sebelum membaca. Nggak enak didengar lu. Emang nanya sama siapa lo? Sama lu lah. Kamu bilang tadi Saulus bukan nabi. Ya kupikir tadi nggak sama kawan. Kupikir tadi sama kawan yang turun. Kau yang ngomong tadi Paulus bukan nabi. Memang bukan nabi lah kalau Paulus. Ya, tadi kamu ketinggalan waktu tadi saya baca kisah nabi itu. Sedangkan di kitab waktu saya baca 13 kisah 13 nomor 1, kopimu taruh di mana? Baca lagi Datuk. Oke, siap. Buka kuping lebar-lebar ya. Ya, buka kuping lebar-lebar ya. Buka kuping lebar-lebar. Kita bacain kisah para Rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1. Nih, ya, nih kau baca nih. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes, dan Saulus. Nabi dia tuh. Tapi nabi palsu, bukan nabi beneran. Nabi palsu. Iya. Masih napas? Bro? Masih napas? Mampus dah. Mampus.
Mampus nih. Masih mau kau datang besok? Kau bilang, nikah aja kau sebut berdosa, ajar kampret apa namanya ini? Orang nikah nggak masuk surga maksud kau? Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan nikah itu membawa kita ke dalam surga, pertama surga duniawi dulu. Nah, kalau kita mampu membawa istri kita ke dalam jannah, itu baru enak. Coba kita kembalikan ke Ustaz Tata, kita luruskan dia tadi ya. Silakan Ustaz, dia tadi menuduh Nabi kita itu berdosa karena punya istri. Silakan Pak Ustaz. Justru yang namanya Nabi itu memang harus punya istri. Pertama, karena memang sebagai kekuatan juga. Makanya nabi-nabi Israel itu rata-rata itu justru ada yang 700 istrinya. Kalau Yakub itu kan 4 istrinya. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Kalau Musa ya 2. Dalam Keluaran 18 ayat 2, Bilangan 12 ayat 1. Salomo 700, 1000 dengan gundit. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Lalu punya anak kandung namanya Rehabian. Istrinya 18. 2 Tawareh 11 ayat 21. Daud istrinya banyak, hampir 100. 1 Samuel 25 43. 2 Samuel 3 1 sampai 5. 2 Samuel 5 13. 1 Tawareh 3 1 sampai 9. 1 Tawareh 14 ayat 3. Banyak itu. Lot juga 2 istrinya. Ya. Jadi para nabi itu istri itu kekuatan itu. Apa? Tenang pikiran. Makanya orang-orang di dalam fikih itu ya, kalau ada orang yang jadi imam ya sama-sama hafiz Quran, sama-sama menguasai fikih, sama tuanya sama. Tapi yang satu yang menikah, satunya belum. Maka yang menikah ini didahulukan, gitu. Karena lebih menenangkan. Nah, jadi aneh kalau dikatakan orang menikah malah berdosa, justru pahala. Sampai ada hadis, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya, sampai oleh Rasul ada hadis itu, kalau tidak suka sunnahku, diantaranya nikah, maka bukan golonganku, ibaratkan bukan umatku gitu. Pak Jibril naik. Jadi gitu ya. Kecuali nabi-nabi dulu udah ada yang menikah seperti Yesus misalnya. Atau justru baru, wong rata-rata malah ada yang 700, ada yang 18, ada yang 4. Gitu ya. Makasih. Menurut tradisi Yudaisme, syarat untuk menjadi rabi itu harus punya istri atau menikah. Oke, tradisi Yudaisme. Gitu, ya, Ustaz? Iya, memang samawi gitu, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau jadi imam itu didahulukan yang punya istri. Berdakwah juga gitu. Yesua Amasya itu adalah rabi disebut di sana. Artinya kalau Yesua Amasya disebut rabi, ya punya istri. Kecuali gelar rabinya dihilangkan. Disinilah malapetaka bagi Kristen-Kristen. Selalu menabrak koridor-koridor yang ada. Demi untuk apa? Untuk memuaskan doktrinnya. Menabrak semua norma-norma dan data. Saya Kaisar Paman, stay tune, terima gaji, kan gitu. Yoi. Lukas, selamat malam. Lukas, selamat pagi Lukas. Kristen ya? Selamat pagi, Bang. Iya, Kristen ya? Iya, Bang. Ya, mau diskusi dengan Bang Zuma terus Tata? Atau bertanya gimana nih? Bertanya sama siapa aja, Bang Zuma aja lah. Lanjutkan yang kemarin sebentar ya, Bang. Oke. Bang Zuma, asli ya? Lukas ini anaknya sopan, nggak apa-apa, silakan. Iya. Atau ada Lukas? Bang Lukas nanya sama Tasta juga boleh, karena guru-guru kami itu sama saja jawabannya. Maaf sebelumnya, saya di sini yang Kristen sendiri saya di sini, bukan? Nadia juga bawa. Oh, takutnya nanti saya
ditanya secara beruntun sama... Enggak. Anda nggak ditanya kok. Silakan bertanya. Siap, Bang. Kita kesampingkan masalah konsep ketuhanan dari Yesus Kristus dan Bible ya. Saya tidak mau bahas itu. Saya ingin bertanya, gimana sih konsep ketuhanan dari Islam? Terima kasih. Itu dulu aja, Bang. Silakan, Ustaz. Ya nanti gerunda kalau enggak apa-apa. Jadi konsep ketuhanan itu dalam Islam itu sama seperti nabi-nabi yang lain ya. Samawi. Samawi itu apa? Sama langit. Kata-kata samawi itu Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa itu. Kalau ajaran yang bukan samawi kan dewa menjelma turun jadi manusia dan serupa dengan makhluk. Kalau patungnya berupa gajah ya serupa dengan gajah. Nah, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, satu, kalau dewa kan banyak. Kalau samawi itu satu, qul huwallahu ahad. Ya. Nanti atau kita kalau mau jawab pakai ilmu tauhid bisa. Allah itu ada wujud. Jadi sifatnya 20 wujud ada. Itu tanda-tandanya Tuhan. Dua, qidam dahulu tidak ada awalnya. Baqa tidak ada akhirnya, kekal. Mukhalafatul hawadisi tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi diam di zatnya sendiri. Wahdaniyat satu. Apakah kuasa? Ya kudrat. Berkehendak, ya iradat. Maha tahu, ilmu, ya. Hayat, hidup. Sama mendengar, melihat, sama basor. Kalam, berfirman. Ini datanya ada semua. Nanti maha mendengar, maha melihat, gitu tuh. Nanti sifat ma'ani namanya. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti sifat-sifat ini dibagi menjadi 4. Wujud berarti nafsiyah. Kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat itu salbiyah. Maka kalau lima ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu qidam dahulu tidak ada awalnya. Kalau ada Tuhan ada awalnya dilahirkan berarti bukan Tuhan. Karena ada permulaannya. Baqa kekal. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati walaupun 1 detik bukan Tuhan sudah. Mukhalafatul hawadisi harus tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Atau qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, wahdaniyat satu. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Gitu. Jadi Islam itu detail. Ya, untuk ketuhanan itu. Gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ted. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, lantas kita tidak bisa melihat dan mendengar? Oke, jadi sifat wujud itu ada dengan adanya langit dan bumi ini. Karena datanya jelas bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis dijelaskan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Loh kan tidak bisa dilihat, tata. Ya ka'annaka tarahu. Ya, seakan-akan kau melihatnya. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini Tuhanlah yang melihat kita. Dengan cara khusyuk itu nanti. Nah, makanya kata Yesus itu gini ya, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tapi kan bisa dirasakan. Maka sembahlah dengan roh juga. Apa? Khusyuk. Khusyuk itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Maka roh sembah dengan roh. Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa, sembah dengan cara tidak kelihatan, tidak serupa juga. Roh dengan roh itu maksudnya apa? Khusyuk ini kan apa khusyuk itu? Nah, kan tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya gini, orang Islam itu kalau sholat itu gini loh. Kenapa? Orang Islam ini kan sholat
sujud, menyembah, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kok bisa khusyuk? Ya dengan cara ihsan itu. Ibaratkan gini ya, kita pergi ke Indomaret, ada CCTV, sepi. Kenapa tidak berani mencuri? Padahal sepi, tidak ada kasirnya, ada di jauh. Nah, walaupun kita itu sepi sendirian, tapi kan ada CCTV yang melihat kita. Sama dengan orang sholat. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan Allah melihat saya. Mau tidak mau kita fokus. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu. Jadi di Islam itu caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu diberitahu oleh Rasulullah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah kalau ajaran Yesus kan menyembah juga, tapi tidak mengajarkan kan bagaimana caranya. Yang penting dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tapi kan tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad dikasih tahu caranya. Gitu ya. Kok takut Pak naik aku Pak? Nah, silakan. Kok takut Pak? Jadi ya, enggak takut. Diam kau. Erik, kau sama aku nanti. Kau diam. Ya lanjut Lukas. Jadi begini Ustadz. Mohon maaf ya, jadi jangan bawa-bawa surat-surat dari Bible. Saya kalau mendengarnya jadi seolah-olah saya membenarkan kembali ajaran Bible Pak Ustadz. Jadi kan saya udah berusaha. Nah, ya enggak usah diterima aja Biblenya. Jadi seakan-akan itu Bible itu benar kan, katanya banyak direvisi anu. Jadi fokus ke di Al-Quran saja. Ya sudah lanjut. Nah, nanti kalau ada Biblenya, enggak usah diterima Biblenya, gitu aja. Iya. Ya segitu aja Ustaz, saya pamit dulu ya. Mungkin yang lain yang mau naik, tadi udah ada yang mau naik, saya turun dulu ya. Nanti saya. Lukas kok nggak apa-apa di sini aja Lukas, santai aja sini. Ini dari Yus ya? Ini dari Yus? Bukan tuh. Lukas bukan, ya. Cari kebenaran dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Kenapa diturunkan? Belum saya bertanya diturunkan. Gantian lah dulu. Takutnya lah kau. Gantian. Orang abang turunkan kok. Iya. Ya, langsung lanjut. Nggak usah, jangan diajak ngobrol. Langsung aja. Mau apa, ngapain? Saya bertanya kan bang. Lanjut. Itu kan ada juga saudara kita, keluarga kami Muslim. Dia ngaji. Dia mengaji. Terus? Baru kutanya, Dek, Adek tahu semua arti yang ngaji, arti yang kamu ucapkan itu? Saya nggak tahu katanya. Loh, terus? Jadi bagaimana kamu bisa menghafalnya? Tapi hanya kamu bisa baca, tapi nggak ngerti kau artinya. Jadi kutanya sama dia. Jadi sama guru apa kau nggak diajarin, rupanya bisa kau baca, bisa kau ngaji, tapi artinya kau nggak ngerti. Jadi aku bingung di situ. Jadi macam mana kayak gitu? Coba aku tanya dulu sama orang abang. Padahal karena dibilang Bang Juman tadi kan, kau masuk Kristen, kau nggak tahu baca Alkitab dan kau tidak mengerti tentang Tuhanmu. Jadi saya tanya, jadi bagaimana orang-orang kayak gitu? Aja. Intinya apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya itu bagaimana orang-orang yang Muslim pandai mengaji. Tapi yang di ngajinya itu dia tidak mengerti apa artinya. Oke, sudah. Jadi gini, orang Islam mengaji walaupun tidak tahu artinya, tapi pahalanya itu. Karena definisi Al-Qur'an adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Sehingga tidak tahu artinya pun pahalanya itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa anak kecil tidak tahu artinya umur 9 tahun bisa hafal? Ya tidak masalah, bagus itu. Pahala terus itu. Karena gini, tujuan Allah itu, kenapa kok Islam ini gampang memahami Al-Quran? Karena memang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran?
Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mau dia anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tidak bisa melihat pun bisa hafal. Itulah tandanya Allah, caranya Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain, tidak bisa, bukan firman Allah udah diobok-obok. Sulit dihafalkan. Gitu ya. Baru kedua kan Bang? Lanjut. Kenapa kalau kita di Islam itu doanya itu aja? Nah, itu aja apa maksudnya? Contoh, kita tidur itu aja doanya, makan doanya itu aja. Jadi kalau dia sebagai kita lah, akulah ibaratnya, saya minta sama bapak saya minta itu. Bagaimana bapak saya itu tahu apa permintaan saya? Karena permintaan saya yang itu aja, nasi, itu juga nasi. Sudah. Kenapa kok doanya tidur itu saja? Karena tidurnya itu juga, tidurnya sama. Kecuali ada perlu lain, yang doa lain. Ya, misalnya masuk kamar mandi, doanya itu karena memang masuknya kamar mandi terus. Kecuali masuk yang lain, ada lagi doanya. Jadi kalau kamu nanya kenapa itu saja? Ya memang yang dilakukan itu saja juga. Nah, doa itu enggak harus berbahasa. Tapi Bang, tergantung kebutuhan. Tapi nggak ada bedanya kita doa makan sendiri. Maunya kamu gini, maunya kamu gini, ketika saya makan doanya mau tidur gitu. Kalau saya mau tidur doanya makan. Yang nggak sesuai apa yang kita mau lakukan. Saya mau tidur ya doa tidur. Kalau saya mau makan ya doa makan, kan gitu. Ya contoh lah. Kenapa kok doa gini? Kenapa kok doanya makan kok itu saja? Ya karena kita makan. Ya contoh lah Bang kan. Abang kalau berdoa kan ibaratnya doa Abang makan sendiri. Jadi kalau kita makan berdua, bagaimana Abang mendoakan karena kita berdua yang makan? Sama-sama doa. Ayo. Jadi kalau kami di Kristen beda Bang. Gimana? Kalau Abang kasih makan aku. Ajaran dari mana doa itu? Kalau kami kan diajarkan Rasulullah doa makan. Ada datanya. Nah, ketika kamu berdoa makan, Yesus itu pernah nggak ngajarin? Di mana datanya? Kalau kami berdoa, Bang, begini, Bang. Contoh Abang kasih makan aku kan? Nah, terus? Ya aku berdoa. Berkati makanan kami ini Tuhan yang kau berikan kepada kami supaya menjadi gizi. Dan berkatilah saudaraku ini yang telah melayani dan saya tanya ada tuntunannya enggak? Yang saya tanya ada tuntunannya dari Yesus. Loh, kami Bang, gini Bang, kalau kami, makanya kami tidak bisa tertipu Kristen ini, contoh Bang ya. Kalau abang pergi ke Medan, pertanyaannya, ada nggak yang Yesus mengajarkan doa itu? Ada nggak? Itu Bang, begini Bang, saya kan ada atau tidak? Pertanyaan ada atau tidak? Dengar abang lah dulu. Enggak, pertanyaannya gini, ada nggak Yesus mengajarkan doa tersebut? Itu rohnya Bang yang mengajarin kita. Ya udah, berarti tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, gini, kutanya dulu Abang. Ada bisa enggak di Abang? Bible, Bisa enggak Abang? Di bisa Bible enggak itu Abang berkomunikasi dengan Tuhan Abang? Di Bible itu ada enggak pengajaran kayak itu di Yesus, ada enggak? Enggak, kutanya dulu Abang. Bisa enggak Abang berkomunikasi dengan Tuhannya Abang? Ya lewat doa lah. Aku lewat doa. Ya, lewat doa bagaimana caranya berkomunikasi? Ini. Kami berkomunikasi itu ada datanya. Al-Baqarah 186. Kami tidak pakai data Bang. Kalau kami Bang. Ujibu da'watad da'i idada'an. Jadi kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idada'an. Dan aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Gitu. Selamat pagi. Saya kasih datanya 1 Tesalonika 5. Orang masuk angin nih, orang masuk angin. Dengarkan. Itu lihat kalau orang kurang, ya kalian ajar. Orang masuk angin. Biarlah tuh, apa tuh, hiburan tuh. Kabur dua-duanya. Aku malas sekali lah. Tanpa izin, tanpa apa, tanpa permisi, tanpa sapa, tanpa salam, langsung aja nyerocos, nggak ada adab sedikit pun. Iya, ini kita naikkan ya.
Baik kagak. Major mau ngapain? Tadi saya belum tidak salah. Pagi saya bilang. Kenapa di premi? Aduh, suaramu Jor, ehunya Jor. Pakai biasa aja Jor. Ya kenapa di premi? Iya kau itu nyerocos tanpa salam. Apa tadi nggak tanpa Orang salam? aku yang menunggu kau. Selamat pagi tadi siapa? Udah gini. Selamat pagi udah. Orang lagi bicara kau nyerocos. Selesaikan dulu orang bicara. Memang tujuan kalian orang-orang seperti itu. Udah aku tendang kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Tapi kalau mereka diajarkan cara berak, cara buang tai mereka diajari. Kita buka di Ulangan 23. Apakah itu sampai sekarang masih diaplikasikan sama Oten? Tidak. Boleh kita rujuk ke Ulangan 23:12. Di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk kadat hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Apakah sampai sekarang mereka mengaplikasikan kehidupan itu dengan sekop kecil? Itu pertanyaannya. Mampus kau Mayor. Lanjut. Ya, Adi belum. Selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Selamat Ustaz. Adi Lob, selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Silakan Erik. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa bilang tadi Yesus berbohong? Biar saya jelaskan. Yesus berkata benar bahwa dia dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Cuman dia, Elia nggak pernah dari surga, tapi dia udah di surga. Ya, biar Anda pahami. Yesus berkata benar kok, dia dari surga turun ke bumi dan dia naik ke surga. Hanya Yesus. Berarti bohong berarti. Gimana dia berbohong? Katanya cuma dia yang pernah yang naik ke surga. Sebelum Yesus ada enggak? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Hanya Yesus. Sebelum Yesus ada enggak? Siapa? Nah, Elia itu. Siapa? Elia itu nggak pernah dari surga, tapi dia baru naik ke surga. Dia udah di surga. Tapi kalau Yesus udah dari surga, dia turun ke bumi lalu naik ke surga. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oke. Jangan ada pembodohan ya. Oke? You understand? Oke, sekarang saya bertanya dulu. Enggak gini. Elia itu coba kamu dulu. Oke. Elia ke surga coba. Baca Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Coba baca gimana? Baca. Tampilkan Bang Datuk. Bang Datuk. Yesus berbohong di situ, baca. Gimana mau membaca, disuruh membaca, dia nggak punya Bible. Loh, saya lagi di jalan nih Pak. Nah, iya kan? Ya. Nah, terus kamu modal apa kalau di jalan? Loh, gimana? Nggak, kamu nanya Anda dulu. Kamu Anda di jalan ini mau diskusi modal apa? Hafal kagak, Bible kagak. Terus mau ngapain? Loh, jangan ada alasan Pak. Nah, itu kan. Kamu aja nggak tahu bahasa Indonesia. Saya mau nanya dulu. Anda di jalan, hafal kagak, Bible nggak ada, terus mau ngapain? Ini saya diam, makanya diam, dibacain, diam. Nah, lanjut. Jadi sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik ke surga dia. Berarti Yesus berbohong. Apa pernah Elia dari surga? Loh, emangnya Yesus? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke Yesus bumi. itu dari Maria atau hanya Yesus? Yesus itu dari Maria, bukan dari surga. Keluar dari Maria dia. Yang dari surga itu malah Adam malah. Kamu paham nggak? Baca dulu yang baik-baik dulu. Kau nggak baca Bible. Baca di mana? Kau nggak ada Bible. Kau baca di mana? Pembodohan, ya. Baca di mana? Kita baca di mana? Baca apa? Silakan. Baca apa? Atau kubacakan kau 1 Korintus 15:47. Mau kubacakan ini? Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Mampus kau.
Waduh, hari. Makanya kalau Sama dengan gini, ini tak ajarin kamu ya biar kamu ngerti Bible. Jadi Yesus itu tetap dari dunia, ya. Makanya ketika ada kata-kata gini, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, bukan berarti dia dari surga, ya. Walaupun Yesus bukan dari dunia, berarti mereka juga bukan dari dunia, kan sama saja. Atau gini, enggak tata Yesus Kabur dia. Yesus itu berasal dari Allah. Kabur dia. Ya, Kabur dibacakan 1 Korintus 15 dia. 1 Korintus 15:47 udah jelas. Manusia kedua dari surga. Berak dia, berserak. Belum Ustadz Tata itu. Sebenarnya nggak jawab. Ustadz Tata sih bukan netting dia, bukan level dia sih Ustadz. Dijawab mengeyel. Nah, si Erik ini. Gimana mau diskusi? Lagi di jalan, hafal kagak, Bible nggak punya. Terus mau ngapain coba? Sen kiri belok kanan malah itu. Kamu paham nggak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja Alkitab nggak pandai kamu. Oke, bahasa Indonesia. Oke, sekarang ya. bahasa Indonesia. Yesus itu, dengerin nggak? Ini bahasa Indonesia, dengerin dulu. Yesus itu keluar dari rahim Maria. Ini bahasa Indonesia. Dengerin dulu. Larikan kemana-mana dulu. Kamu nggak mau dengerin gue ngomong ya? Nggak mau dengerin? Mau nggak dengerin gue ngomong? Untuk apa ceramah? Nah kalau begitu silakan sen kiri belok kanan. Tabrak trotoar. Nah, lu ditilang sama polisi lu. Pertanyaannya, kapan Yesus dari surga? Kapan Yesus dari surga? Kapan? Kita kajian Islam aja. Ustadz Tata silakan. Sebelum kita ada di kandungan ibu kita itu sebenarnya itu berada di mana Ustadz? Ini kajian Islam, silakan Ustadz. Ya kalau secara apa ya? Ada dua ini. Sebelum dilahir itu bentuk roh, maka mereka ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini sebelum lahir berupa roh. Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Ya, jadi mereka ini, makanya setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci. Karena memang sebelum lahir sudah bersaksi bahwa mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Atau gini, seluruh manusia ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tertulis sudah. Datanya adalah An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan yang di bumi melainkan tercatat dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Maksudnya gini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita ini sudah ada tertulis. Tahta akan lahir tanggal berapa, tahun berapa ada. Ini sebelum dunia ada ini. Di Lauhul Mahfuz. Karena dalam Islam pertama kali yang Allah ciptakan itu al-qalam, pena. Pertama kali. Lalu pena ini mengatakan, apa yang harus aku tulis ya Allah? Tulis semua yang akan aku ciptakan. Mulai dari langit, bumi, dan isinya. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia ada. Wajar. Maksudnya apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan cuma Yesus, saya juga gitu. Tahta ada sebelum dunia ada. Maksudnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz namanya. Gitu. Kalau makhluk itu Pak Ustadz berarti dari tidak ada menjadi ada. Apakah Yesua Amasia itu juga dari tidak ada menjadi ada? Siapa yang mengadakan Pak Ustadz? Silakan. Ya jadi segala di langit bumi semesta alam ini cuma ada dua sosok. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik pencipta berarti Allah. Selain Allah makhluk sudah diciptakan siapapun itu.
Tahta ini awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir, makhluk. Yesus awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir dari Maria, makhluk. Ya, gitu. Ya semuanya. Mahuwal makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu selain Allah. Apa saja, semuanya. Tapi mereka berpendapat gini, Tan. Kan berbeda sama kita dengan Yesus. Yesus itu tidak punya ayah biologis. Berarti dia adalah firman keluar dari Bapa. Berarti dia Tuhan. Oke. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, kenapa manusia mentuhankan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, padahal aku menciptakan manusia ini dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Kita semua dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Atau menciptakan manusia tanpa ayah. Atau menciptakan manusia dari proses ayah dan ibu. Ya, andaikan Allah tidak menciptakan Isa, ya kurang satu. Misal saya ditanya, Tata, apakah bisa Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa. Adam. Apakah bisa menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa. Hawa. Ya. Terus dari ayah dan ibu? Bisa. Bisa saya ini. Nah, kan kurang satu berarti. Yang tanpa ayah siapa? Makanya Allah menciptakan Isa tanpa ayah itu biar genap semuanya 4 cara ini. Gitu loh ya. Makanya Allah berfirman, mereka ini bodoh. Kok bisa menciptakan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, wong aku menciptakan tanpa ayah dan ibu bisa, kuasa. Tanpa ibu bisa. Ya, atau dari ayah dan ibu bisa. Kok tiba-tiba kan aku menciptakan tanpa ayah malah dituhankan? Itu lucunya mereka itu tidak ngerti tentang kuasanya Allah gitu. Iya. Mudah-mudahan statement atau edukasi Ustaz Tata ini mereka tercerahkan. Tujuannya adalah hentikan detik ini juga menyembah makhluk. Makhluk itu ciptaan Tuhan, yang disembah adalah pencipta makhluk itu, bukan makhluk itu yang disembah. Mudah-mudahan tercerahkan akal-akal mereka ini. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sambil open cam Ustaz, biasanya Ustaz tahu open cam. Enggak, malam, gelap. Bang Hura, ada pertanyaan? Dan ada ya, silakan. Ada pertanyaan tapi dikeluarkan lagi nggak nih? Ntar ditanya dikeluarin. Ya jangan nih ya. Belum selesai dikeluarin. Kalau bertanya saja, tapi jangan berpendapat karena kau nggak punya dasar. Itu aja. Lanjut. Ya kan saya bertanya dong. Kalau penasaran kan saya bertanya. Ya silakan bertanya. Kalau nggak boleh nanya buat apa ini Rom? Ya silakan bertanya. Kan bertambah pengalaman. Ya kalau begitu 1, 2, 3 Bang Huya sama Nadoya bersamaan bertanya. 1, 2, 3 silakan. Enggak, Bang. Aku mendengarkan aja lah Bang. Biarin bersamaan nggak apa-apa. 1, 2, 3 bersamaan. Enggak lah, kita hargai Pak Ustadz yang di atas. Oke, kalau begitu saya dahulukan dulu Pak Nadoya. Mau bertanya silakan Pak Nadoya, Anda duluan. Silakan. Ya, Bang Hura, diminum dulu ya. Bang Huya dah dulu. Oke, silakan Bang Huya kalau mau bertanya. Bang Hura, silakan. Ya, Doya diminum dulu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan saya tadi aja, cuma sempat dikeluarkan nggak apa-apa itu. Tapi baru saya tercermin dalam pemikiran saya seperti yang Pak Ustadz di atas itu bilang bahwa Allah itu menciptakan apapun juga bisa jadi, itu karena kehendaknya Dia. Nah artinya itu orang tidak berdosa seperti yang Pak Ustadz ngomong tadi barusan bilang bahwa Dia menciptakan Yesus tanpa ayah itu. Ya bisa jadi, tapi memang itu sejarahnya ada. Itu satu. Ya, pertanyaan saya seperti yang tadi. Nabi mana yang tidak bercela, tidak berdosa masuk surga? Buktinya apa? Terima kasih. Oke. Makanya tadi sudah aku jawab. Kalau nabi mana gitu itu, kalau kamu nanya ke Islam, semua para nabi itu maksum.
Dijaga oleh Allah. Jangan ditanya dosa apa, dah ada. Maksum itu terjaga oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kamu nanya, nabi mana yang masuk surga tanpa dosa? Ya semuanya. Iya kalau kamu pakai ajaran Kristen. Nah kamu nanya ke Islam. Islam itu la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Bahkan oleh Allah diperintah wasalamun alal mursalin. Berselawatlah kamu kepada semua para nabi. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ismail alaihi salam, Yakub alaihi salam. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Jadi kamu jangan paksa kami mengakui ada nabi yang berdosa, gak ada. Gitu ya. Kamu nanya jawab. Ya. Kalau saya jawab dari segi Bible. Demi hawa nafsu, demi untuk supaya tulisannya laku, banyak sekali nabi yang diberikan dosa di Bible. Mulai dari Nabi Lot diberikan dosa mensinai kedua anaknya. Sampai Nabi Nabi Daud waduh, nggak usah ngomong, nggak enak ngomongnya. Yang paling terakhir adalah ada satu nabi, yaitu Yesua Amasia. Ditumpukkan dosa mereka, diberi dosa, dikutuk mereka demi hawa nafsu mereka, agar dosa mereka terhapuskan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada nabi yang punya dosa, tapi kalau di Bible diberikan dosa nabi-nabi itu demi mencapai hawa nafsu mereka. Itu dari saya, makasih. Masih mau datang besok. Udah. Jadi begini loh Bang. Ya nggak usah berpendapat, kamu nggak punya ilmu. Nggak usah berpendapat, kamu nggak punya ilmu, udah dijawab. Ya. Artinya nggak boleh berpendapat dong. Nggak boleh, kamu nggak. Bagaimana mau berpendapat? Pertama kau di jalan nggak bisa menghafal. Kedua kamu nggak punya Bible, nggak usah berpendapat. Kamu hanya boleh bertanya. Kecuali kau punya Bible, nah, baru tuh. Boleh nggak orang berpendapat yang tidak punya pendapat? Nggak boleh. Boleh nggak orang berpendapat kalau sedang lagi galau? Bingung paman. Ya udah, bertanya aja, jangan berpendapat. Saya nggak persilakan orang berpendapat yang nggak punya ilmu. Sekarang gilirannya Nadoya, silakan.